Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ahmad Budiman Sudarsono selaku dosen teori komunikasi teori komunikasi teori komunikasi massa dan yang terhormat untuk teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Al-Rafli Rosi, saya dari mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia Kampus B yang berada di Jatimulya, Kota Bekasi. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, review jurnal yang berjudul Persepsi Pemilih Masyarakat Desa Simalegi terhadap kampanye Caleg Dapil Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke. Selanjutnya, latar belakangnya, pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif caleg yang akan jadi pemimpinnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya caleg yang mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif. Di sisi lain, semakin banyaknya caleg yang maju dalam pemilu tidak hanya membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih, tetapi mereka juga dipusingkan oleh banyaknya visi misi masing-masing caleg yang membuat persepsi masyarakat pada caleg ini berbeda. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi pemilih masyarakat di desa Simalegi terhadap kampanye calon legislatif caleg. Karena adanya berbagai persepsi di kalangan masyarakat terhadap kampanye Caleg 2019, maka penulis ingin mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya persepsi di kalangan masyarakat di Desa Semelegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten. Oke, lanjutnya. Pesan yang disampaikan oleh calon legislatif berupa ajakan dan ide yang mempengaruhi pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Mereka dimobilisasi untuk memberikan hak suaranya kepada salah satu pasangan calon anggota legislatif. Mulai dengan kampanye terbuka, memberikan bantuan atau sumbangan, penggunaan media massa, iklan politik, pemasangan baliho, dan spanduk, serta usaha-usaha simpatik lainnya yang bertujuan untuk mengenali diri calon legislatif kepada khalayak ramai. Hal itu dilakukan untuk memenangkan pasangan yang mereka dukung. Pada umumnya semua jenis atau bentuk kampanye komunikasi publik selalu memanfaatkan media sebagai saluran pengiriman pesan yang telah ditata dengan baik kepada audiensi yang telah direncanakan sebelumnya, seperti melalui brosur, iklan, stiker, pamflet, spanduk, maupun baliho. Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon. Oh, sorry. Oke, untuk penelitian ini dia menggunakan teori SOR. Ya, jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organisme berupa perhatian, pengertian, dan penerimaan komunikan, dan unsur respon berupa efek, maka sangat tepat jika peneliti menggunakan teori SOR untuk dipakai sebagai pijakan teori dalam penelitian. Oke, metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Ya, Muhammad Nazir tahun 2002. Paradigmanya, metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif paradigma konstruktivisme. Penelitian ini dianalisis menggunakan teorinya SOR, stimulus organisme response, yang dikemukakan oleh Howland, dan teori respons kognitif yang dikemukakan oleh Belz George dan Belz Michael. Informan dalam penelitian ini ada tokoh masyarakat sebagai pemilih di desa Simalegi berdasarkan
purposive sampling, metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya, alasan mendasar yang melatar belakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu. Selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai, janji kampanye para kontestan pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya, padahal dari semua janji tersebut mungkin telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Oke, faktor-faktor yang tersebut di atas terbagi dalam beberapa topik. Hal inilah yang telah dibuktikan dari sebuah penelitian ilmiah yang mempengaruhi terbentuknya sebuah persepsi. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Sebagaimana dalam pembahasan pertama, termasuk dalam kategori faktor internal yang berasal dari dalam individu. Faktor ini berupa upaya pilih seorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar. Ini lanjutannya. Dalam hal ini mengenai kampanye caleg 2019, lalu pengalaman dan ingatan masyarakat Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat melekat di benak mereka. Sesuai dengan hasil wawancara, masyarakat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada kampanye caleg di tahun lalu. Keenam, media akan teknologi. Dalam perkembangan dan kemajuan, teknologi juga dapat mendorong setiap individu dalam mengikuti kampanye media yang digunakan dan mempengaruhi terbentuknya persepsi dalam pemilih, keingintahuan yang sangat tinggi dari masyarakat, memicu tertariknya seseorang dalam mengikuti seseorang caleg atau suatu partai. Media sosial yang dapat diakses oleh setiap orang mempermudah seseorang untuk mengenal riwayat kehidupan seorang caleg. Kesimpulannya, caleg 2019 menimbulkan berbagai persepsi positif maupun persepsi negatif di kalangan masyarakat Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adanya penolakan terhadap kampanye caleg, hal ini dikarenakan caleg tidak menepati janjinya sehingga masyarakat kecewa dan merasa dibohongi. Oke, referensinya dari jurnal ilmiah Ekotrans dan Erudisi, persepsi pemilih masyarakat Desa Simalegi terhadap kampanye caleg dapil Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai volume 2 nomor 1 tahun 2022 66 sampai 72. Sekian dari presentasi dari saya. Presentasi ini saya akan lanjutkan ke Kak Rika.